Saya Ayumi Salmarehana Sunowo. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan yang terjadi pada inti sel yang kemudian menghasilkan sel-sel baru dengan jenis kromosom yang sama dengan sel lama. Secara genetik, proses pembelahan mitosis ini akan menghasilkan dua buah sel baru yang cenderung identik. Masing-masing sel baru tersebut mewarisi sifat yang sama dengan induknya. Dalam konteks kehidupan kita dapat dengan mudah menemukan contoh pembelahan mitosis di sekitar kita karena proses pembelahan mitosis ini akan terjadi pada setiap sel yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Gambar proses pembelahan mitosis. Meskipun terjadi pada setiap makhluk hidup, proses pembelahan mitosis ini terjadi secara tak langsung. Tidak langsung di sini maksudnya adalah untuk mencapai pembelahan mitosis diperlukan beberapa fase atau tahapan. Adapun fase dan tahapan yang terdapat pada proses pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Nama saya Syarla Putri Afianda. Profase, fase pertama mitosis. Fase pertama mitosis ini ditandai dengan membran inti sel yang rusak menjadi serpihan kecil yang disebut fragmen. Lama-kelamaan proses pembelahan akan mulai terbentuk dengan ditandainya benang-benang kromatin yang mulai memadat menghasilkan kromosom. Selanjutnya, kromosom ini mulai bergerak menuju titik tengah sel. Saya Silpani Dery Agustiawati. Metafase. Pada fase ini, benang-benang gelendong yang terjadi pada fase sebelumnya akan mulai terlihat dengan jelas. Kromosom mulai berjajar di ekuator sel. Beberapa benang akan terlihat mencapai kutub tanpa harus melekat pada sestromer. Sestromer ini selanjutnya akan membelah, menyebabkan kromatid berubah menjadi kromosom tunggal. Ya, Hayrini Salti. Anafase. Berbeda dengan fase sebelumnya, pada tahap anafase kromosom yang mulainya saling terkait secara tiba-tiba akan terpisah hingga menjadi dua bagian yang sama namun menuju ke arah kutub yang berbeda. Dan pada akhir tahapan proses anafase ini, setiap ujung sel akan mempunyai kromosom yang sama sekaligus, lengkap dari segi jumlah. Telofase. Telofase ini merupakan tahapan pembelahan mitosis yang terakhir di mana kromosom sudah berada pada masing-masing kutub, sehingga nukleus akan terlihat kembali. Kromatid yang mulanya ada akan mulai menghilang hingga sitoplasma menebal dan membran sel akan terpisah dari kedua sel baru tersebut. Pembelahan meiosis. Pengertian pembelahan meiosis adalah jenis pembelahan sel yang terdapat pada sel reproduksi. Tujuan pembelahan meiosis ini adalah untuk menghasilkan 4 sel baru di mana setiap sel memiliki kromosom berjumlah setengah dari kromosom sel lama atau induknya. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis yang paling mencolok adalah jumlah kromosom yang dihasilkan pada proses pembelahan selnya. Secara umum, fase pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis hampir sama. Yang membedakan adalah proses pembelahan meiosis dibagi menjadi dua tahapan, yakni proses pembelahan meiosis 1. Profase. Profase pada pembelahan meiosis 1 ini ditandai dengan adanya kerusakan pada membran inti serta munculnya fragmen, serpihan, dan terbentuknya gelendong pembelahan. Benang kromatin yang mulanya tak terlihat mulai memadat kemudian berubah menjadi kromosom yang selanjutnya saling berpasangan antar kromosom homolog. Pada tahap kedua ini, kromosom akan mulai berjajar pada ekuator sel. Pada proses ini juga setiap benang spindle akan mulai melekat pada setiap sentomer kromosom yang ada. Sedangkan ujung benang ini akan membentang dan melekat pada dua kutub pembelahan sel yang berbeda atau berlawanan. Anafase. Anafase ditandai dengan adanya proses penarikan kromosom homolog oleh benang-benang spindle menuju ke arah yang paling berlawanan. Telofase. Telofase merupakan fase terakhir dari proses pembelahan meiosis yang ditandai dengan kromosom yang telah mencapai masing-masing kutub pembelahan. Proses pembelahan meiosis 2. Profase. Fase ini ditandai dengan rusaknya membran inti dan munculnya serpihan berupa fragmen kromatid yang mulai menuju ke arah tengah sel serta terbentuknya gelendong. Metafase. Tahapan meiosis yang kedua adalah metafase, di mana kromosom yang awalnya terbentuk tidak beraturan mulai berjajar pada bidang sel. Anafase. Fase ini ditandai dengan adanya proses kromatid yang mulai terpisah satu sama lain dan menuju kutub yang paling berlawanan. Telofase. Tahapan meiosis yang terakhir ini dapat ditandai dengan nukleus yang telah membentuk dan juga kromosom yang terurai sehingga membentuk kromatin dan terjadi proses sitokinesis.